Data rincian perolehan suara pasangan calon presiden dan wakil presiden. Calon pasangan calon nomor urut 1 2 8 4 1 8 4. Pasangan calon nomor urut 2 8 3 8 3 8 2. Pasangan calon nomor urut 3 1 7 5 9 5 6. Data surat suara sah dan tidak sah. Jumlah seluruh surat suara sah 1 2 9 8 5 2 2. Jumlah suara tidak sah 8 2 1 8. Jumlah seluruh suara sah dan suara tidak sah 1 3 0 6 7 4 0. Sudah? Demikian tadi pembacaan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu presiden wakil presiden di Provinsi Papua Pegunungan. Bisa kita sahkan ya? Izin, Oke, silakan. saya dulu apa? Ya, izin mau memastikan aja memang pemilih disabilitasnya 0 ya semuanya, Pak. Berarti sehat semua ya, nggak ada yang cacat. Ya, benar ya? Ya, itu saja. Ya, Karena memang ya. satu provinsi penuh di Papua Pegunungan, kemudian tidak ada pemilih disabilitas baik laki-laki maupun perempuan yang datang ke TPS. Enggak, jangan-jangan KPU Papua Pegunungan tidak tahu definisi disabilitas itu apa gitu kan. Ya, izin itu aja Pak. Cukup ya? Mau dijelaskan? Enggak. Sudah. Memang begini adanya ya? Memang begini adanya, Mas. Ya. Ya. Silakan. Baik, izin pimpinan. Yang pertama, tidak ada kejadian khusus ya terkait Pilpres, Bapak? Ya, Tidak ada. nihil. Perihal pemindahan pleno dari Wamena ke Jayapura, bisa diberikan penjelasan pimpinan? Mohon izin. Pleno Pleno provinsi dari Wamena ke Jayapura. dari ibu kota di Wamena ke Jayapura ya. Ada peristiwa itu kah? Silakan dijelaskan. Kalau ada, kenapa alasannya? Peristiwa itu ada, yaitu Kabupaten Tolikara. Tolikara ya. Ya, Kabupaten Tolikara. Izin menjelaskan sedikit. Pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Tolikara terjadi di aula distrik, ya aula kantor distrik Bokondini. Lalu ada masyarakat yang keberatan, kemudian situasi tidak aman, kemudian antara Bawaslu
pihak keamanan dan KPU bersepakat untuk pindah melakukan rekapitulasi di Jayawijaya, Kabupaten Ibu Kota Provinsi Papua Pegunungan. Rekap kedua terjadi di Hotel Grand Sartika. Kemudian juga pada saat itu juga banyak masyarakat yang tadinya di Tolikara dengan masanya juga datang, dan beberapa hari sudah dilakukan rekap, kemudian juga merasa tidak nyaman, masyarakat juga banyak di hotel itu, lalu hotelnya juga tidak mengizinkan KPU-nya melakukan rekap di tempat itu juga. Kemudian KPU-nya lalu keluar rekap di gedung Tongkonan, satu gedung yang agak luas di situ di Jalan Irian. Selama beberapa hari lakukan rekap juga di situ. Masyarakat juga sama dengan masanya. Kemudian KPU-nya merasa tidak nyaman, koordinasi dengan pihak keamanan, lalu Kapolresnya mengeluarkan surat bahwa masyarakat banyak menggunakan tombak, ya, anak panah, kemudian juga parang samurai, juga banyak alat tajam di seluruh lembah kota Wamena. Kemudian akhirnya teman-teman KPU Tolikara pindah tempat lagi di Jayapura. Di Jayapura mereka rekap juga di Hotel Horizon dan beberapa kali melakukan rekap di tempat itu. Kemudian juga ya masa juga datang mengganggu, sampai yang kelima mereka rekap di salah satu hotel di kota Jayapura, saya lupa namanya kalau teman-teman, Hotel Horex, Hotel Fox. Dan akhirnya di tempat itu ya kami juga minta perlindungan kepada KPU. Akhirnya berhasil melakukan rekapitulasi 46 distrik, dan sampai penetapan kami KPU Provinsi juga kemarin sampai tadi malam jam 7:30 kami selesai juga di Jayapura. Yaitu sedikit kronologis 5 tempat mereka pindah untuk lakukan rekap. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih. Ini KPU Tolikara ya peristiwanya ya? Ya. Oke. Nanti tolong dibuat catatannya ya situasi itu. Karena kan mestinya rekap itu dilakukan di kantor KPU di wilayah kabupatennya ya. Nanti tolong dibuat catatan kejadian khusus. Nah, untuk situasi itu untuk rekap Mas KPU. Ini situasi itu untuk rekap semua pemilu, Presiden, DPR, DPD. Ya. Ya. Izin Ketua, bila berkenan mendengar penjelasan dari Bawaslu. Mic-nya dipakai. Izin Ketua, bila berkenan kami ingin mendengar penjelasan dari Bawaslu Provinsi Papua Pegunungan. Apakah ada laporan atau temuan di lapangan terkait Pilpres? Demikian Ketua. Terima kasih. Silakan teman-teman Bawaslu Papua Pegunungan menjelaskan apakah ada catatan kejadian khusus atau temuan pelanggaran atau apa yang laporan yang masuk ke Bawaslu Papua Pegunungan. Silakan. Yang terhormat Ketua KPU RI bersama seluruh komisioner, yang terhormat pimpinan Bawaslu RI, yang kami hormati pimpinan partai politik, saksi yang hadir pada kesempatan sore hari ini. Terima kasih untuk waktu kepada kami. Kami jelaskan
terkait dengan apa yang ditanyakan dari saksi. Apakah ada pernah kasus atau ada pernah permasalahan yang dilaporkan terkait dengan pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami di Papua Pegunungan itu hampir seluruhnya itu 8 kabupaten, hanya Kabupaten Yalimo itu pelaksanaan pemilunya sistem nasional. Kemudian 7 kabupaten itu di sekitar wilayah perkotaan saja itu sistem pemilunya itu nasional. Tetapi di luar dari perkotaan hampir seluruhnya itu sistem noken atau sistem ikat. Sistem ikat, sehingga setiap persoalan yang terjadi itu bervariasi dalam artian orang mendukung kelompok sini, kelompok sana, sehingga situasi di lapangan juga mobilisasi massa segala macam. Jadi pemilu ini dia baku ikut. Jadi pemilu DPR, pemilu DPR provinsi, DPR RI, semua dia baku ikut. Karena semua partai politik dia punya kepentingan itu mulai dari pemilu di tingkat bawah sampai dengan pemilu presiden, sehingga proses pemilunya itu memang seluruhnya itu sistem noken, sehingga yang sudah terjadi itu hasil akhir yang sudah terjadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman KPU. Mungkin dari kami seperti itu. Tidak ada pemeriksaan atau tidak ada Mas, temuan apapun ya. Mic-nya didekatkan. Tidak ada temuan apapun ya, Pak Ketua, izin. Kalau di kami semacam laporan itu memang ada, tapi kebanyakan itu kita selesaikan melalui proses mediasi, karena di sana itu kalau kita proses ini orang kadang kalau kita di Bawaslu itu kadang serba salah. Ada masalah bahwa datang hari itu juga minta rekomendasi, padahal itu sesuai prosedur, laporan masuk, identifikasi permasalahannya, sesudah itu harus pokoknya cek dia punya permasalahannya. Tapi situasi di daerah gunung itu beda. Hari itu dia bawa laporan itu dengan masa rombongan datang dengan berbagai kelengkapan segala macam, baru minta rekomendasi juga hari itu. Jadi persoalan yang kami hadapi seperti itu. Ya izin gitu Pak. Ya memang izin gitu Pak. Ya memang menjadi Bawaslu di Papua Pegunungan ini ya susah Mas ya. Sebentar Mas, Media. sebentar. Ini diselesaikan dulu Oh, kan. iya. Kan sudah selesai atau belum? Kalau sudah baru gilirannya kan ya. Baik. Terima kasih Bawaslu. Terakhir saya ingin bertanya ke KPU Provinsi. Penetapan terakhir di Hotel Fox, apakah seluruh saksi baik dari paslon maupun dari saksi parpol diberikan hasil? Terima kasih pimpinan. Silakan. Baik, terima kasih. Terkait dengan penetapan presiden kemarin itu tidak ada masalah. Puas hasil yang sudah ditetapkan itu. Demikian. Belum dijawab pertanyaannya terkait hasil pilek dan paslon, diberikankah atau tidak? Itu pertanyaannya. Salinannya disampaikan atau tidak kepada saksi? Kalau memang belum sempat ya nanti salinan disampaikan. Baik, izin. Kalau yang terjadi di Hotel Fox untuk khusus rekapitulasi Kabupaten Tolikara, Mas, nggak usah kemana-mana Mas. Ya. Salinan. Ini kan salinan itu ada dan sudah kemarin ditetapkan. Tolikara itu diserahkan kepada mereka, saksi semua diserahkan. Jadi kami serahkan kepada mereka sebelum kami tetapkan, salinannya diberikan dulu. Baru kita tetapkan Kabupaten Tolikara. Izin seperti itu. Nah, untuk hasil D yang provinsi, pemilu presiden, DPR, dan DPD, salinannya sudah disampaikan kepada para saksi. Ya, sudah kita serahkan. Sudah? Kemarin kita serahkan sebelum berangkat ke Jakarta. Oke.
Terima kasih. Baik, terima kasih pimpinan. Mohon izin nanti kami ingin mencatatkan keberatan terkait pernyataan KPU Provinsi Papua Pegunungan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan saksi calon nomor 1. Izin doa. Saya hanya masukan aja ke Bawaslu. Sorry. Saksi pasangan calon nomor 3. Oh iya, saya kadang juga lupa saya jadi habis. Ya, Karena yang paling sering bertanya pasangan calon nomor 1, jadi ingatnya 1 terus. iya. Baik, saya hanya menegaskan ke Bawaslu, memang tidak ada temuan ya Mas. Memang semuanya harus diselesaikan dengan mediasi. Seberat apapun pelanggarannya. Kami di Bawaslu itu tadi saya sudah sampaikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mediasi, sehingga apa yang terjadi di lapangan diselesaikan juga saat itu, sehingga tidak persoalannya tidak sampai tidak sampai tindak penanganannya tidak sampai melewati punya proses yang biasa dilakukan di dalam di Bawaslu. Jadi setiap persoalan kita lakukan proses mediasi. Jadi apa yang terjadi diselesaikan pada saat itu, pada saat kejadian. Tapi tadi awal kata saya memang sudah sampaikan bahwa kita di gunung itu di Gunung Papua Pegunungan itu sistemnya tuh pemilunya sistem noken, sehingga semua proses pemilu yang terjadi itu semua baku ikut mulai dari tadi saya sudah sampaikan tuh, dari DPR sampai presiden, sehingga proses itu terjadi baku ikut. Jadi masing-masing dari dukungan DPR daerah maupun sampai dengan presiden itu sampai hasil akhirnya ini sudah. Jadi masing-masing punya kelompok-kelompok begitu. Kelompok-kelompok itu terjadi. Jadi tidak seperti di sini. Kalau di sini itu kan pemilu nasional, jadi di mana-mana itu suara turun naik begini. Tapi kalau di sana itu dia baku ikut partainya, pendukungnya baku ikut dari tingkat bawah sampai dengan presiden, karena sistem nokenya. Jadi dia prosesnya terjadi seperti itu. Siap. Terima Ya, kasih. cocok. Ada apa-apa ya, cocok. Jadi pendekatan yang digunakan oleh teman-teman Bawaslu di Papua Pegunungan kan sesuai dengan konteks lokalnya, Mas. Karena cara pemberian suaranya model noken, ini kan rembukan ya. Ada rembukan kalau bahasa Papuanya apa ya? Musyawarah. Ini suara untuk siapa, partai apa, calon apa, terus diikat. Nah, karena modelnya seperti itu atau metode seperti itu, maka pendekatan yang digunakan adalah mediasi. Gitu. Kalau menggunakan pendekatan adjudikasi, mungkin ya menurut teman-teman Bawaslu di sana kurang kurang kontekstual mungkin ya. Jadi yang digunakan pendekatan mediasi begitu ya. Saya kira demikian ya Bapak Ibu. Bisa kita sahkan untuk hasil pemilu presiden di Papua Pegunungan. Bismillah sah. Selanjutnya pemilu DPR, dibacakan rekapitulasi hasil perolehan suara pemilu DPR yang berasal dari daerah pemilihan Papua Pegunungan. Silakan. Izin Pak Ketua, sebelum Silakan. dibacakan. Ini untuk hasil provinsi, apakah teman-teman KPU provinsi sudah menyampaikan ke saksi parpol masing-masing? Tadi kan sudah ditanyakan ya